apabila mampu, man istata'a bila mampu. Wa shaumi ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Kalau kita kan hajinya berudi, ini puasanya, ini hadisnya puasanya berudi. Syahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, qamas shalah wa itaz zakah wal haji wa shaumi ramadhana. Jadi menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi untuk mengenal Allah nih harus belajar tauhid. Tauhid yang paling mudah dipahami yaitu sifat 20. Yang paling mudah sifat 20. Dimulai dari wujud. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menjadikan 7 lapis langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah menguasai arasy. Jadi bukti alam ini bahwa ada yang menjadikan. Siapa yang menjadikan? Allah Rabbul Alamin. Allah kidam, Allah sedia. Arti sedia tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Karena bukan benda. Kalau Allah itu bukan benda. Kalau kita ini benda. Ada awalnya, ada akhirnya. Jadi orang ateis mengatakan kalau tidak ada awal, tidak ada akhir, bagaimana itu? Contohnya, nah di sini sebelum angka 1 di sini tidak ada apa-apa. Sesudah ini tidak ada apa-apa. Artinya Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran, kekal adanya. Dan yang 20 itu terbagi kepada 2. Ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Mulai dari wujud ada dibagi 3. Pertama salbiyah, pertama nafsiyah, kedua salbiyah, ketiga ma'ani, keempat ma'nawiyah. Terbagi 4. Kemudian mengenal Rasul, sifat-sifat Rasul ada 4. Pertama sidik. Nabi itu, semua nabi itu pasti jujur. Tidak pernah berbohong dari sejak lahir sampai mati, sampai wafat tidak pernah berbohong. Padahal yang boleh berbohong itu 3, tapi Nabi kada. Yang boleh berbohong 3 macam. Yang pertama menyelamatkan orang yang terzalimi. Ada orang lari ke rumah kita, dia terburu-buru minta tolong, bahwa lindungi kami, lindungi saya. Ada apa? Saya dikejar-kejar oleh orang zalim karena saya difitnah. Masuk ke rumahnya, lawas-kelawasan, ada orang mencari, ada orang lewat sini, tidak ada. Tapi ada tadi ke sana larinya. Di sana lagi berbohong kan? Tapi untuk menyelamatkan orang yang terzalimi. Boleh. Yang kedua boleh berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai. Baik itu perorangan atau golongan. Si A bertikai lawan si B. Tidak pernah berhenti seketurunan. Datang seseorang yang bijaksana, didatangin si A, wahai si A, si B hendak minta maaf karena mengakui di kesalahannya, memang dia salah, dia ingin bertaubat, tidak akan mengulangi lagi dan mau damai. Didatanginya lagi si B, wahai si B, salam dari si A ini hendak bertobat, tidak akan lagi bermusuhan, karena bermusuhan itu tidak akan masuk surga. Dia akan ketemu di suatu tempat berdamai ini berdua. Padahal dibohonginya kedua-duanya itu di karang-karangnya aja. Boleh. Yang ketiga, orang yang berbini lebih dari 1. Padahal waktunya sama nih, sehari-sehari. Misalnya seminggu di Anom, seminggu yang Tuha. Kenapa hujan lebat dia tidak ada lagi untuk berteduh, cuma rumah itu aja. Kita kuningnya, pian kemana semalaman tengah jam sini aturnya tidak pulang ke rumah, kenapa enggak pulang? Jadinya aku tadi ke pasar,
Aku tadi kehujanan di pasar kalau kau bulik, padahal di dunia anu itu berbohong. Boleh. Nah, jadi Nabi dan Rasul ini tidak berbohong walaupun nangka itu. Nah, artinya jujur. Jadi Nabi dan Rasul itu, Nabi dan Rasul semuanya jujur. Seandainya mereka tidak jujur, pernah berbohong, ajaran apapun yang disampaikannya ibadakannya pembohong. Oh ini membohong karangannya aja, didustainya aja, jangan percaya kawannya aja. Nya raja bohong, raja dusta ya. Kada percaya orang. Nah, Nabi dan Rasul ini jujur, sidik, mustahil, kadib. Jujur lawannya bohong. Kemudian amanah. Amanah ini artinya dapat dipercaya, tidak pernah khianat. Artinya Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya tidak dilebihi, tidak dikurangi sesuai apa yang disampaikan oleh Jibril. Oh ini ayat bagus ya. Kalau dapat ayat ini bisa mengetahui harta karun di mana kawa dilacak dengan ayat ini. Nabi kada tidak sedikit pun disimpan untuk Nabi sendiri, tidak. Apa yang disampaikan oleh mereka Jibril disampaikan kepada umatnya. Artinya amanah. Kalau orang tidak amanah nih kada mau dipercaya. Ada kawan nih begawi di luar negeri. Nitip duitnya itu misalnya 9.999 rupiah. Datang karena orangnya sudah beberapa bulan, dikuranginya menjadi 799 rupiah. Mana sisanya? Diambilnya. Hitungannya tidak amanah. Nah itu orang tidak amanah pasti kada percaya. Jangan kawannya, jangan percaya loh ini. Ini itu kada amanah. Kawan kita semalam nitip duit situ dikuranginya, sumpah-sumpahnya saya ini dia. Nah itu. Jadi Nabi dan Rasul itu amanah. Yang ketiga tabligh. Tabligh artinya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril, disampaikan kepada umatnya. Walaupun satu ayat. Walaupun ayat itu misalnya menyakiti Nabi, contohnya Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka dua tangan Abu Jahal, Abu Lahab. Itu keluarga Nabi. Nabi sayang benar lawan Abu Jahal, Abu Lahab tuh sayang sebujur Nabi. Nah itu dibaca, disampaikan ayat itu, tetap aja Nabi menyampaikan kepada umatnya. Jadi jangan Nabi kalau bisa tabbat yada itu jangan sering dibaca di dalam sholat dan Nabi. Saking Nabi itu sayang walaupun menyakiti Nabi, tapi masih sayang. Nabi itu harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Haris artinya orang yang sangat suka menjadi orang yang baik. Haris artinya orang itu sangat suka kita itu jadi baik. Nah, sidik, amanah, tabligh, fatona. Fatona ini cerdas. Cerdas IQ-nya melebihi rata-rata orang yang ada di dunia ini. Sejak Nabi Adam sampai akhir zaman tidak ada yang melebihi IQ Nabi Muhammad SAW. Nabi itu cerdas. Apapun masalah yang terjadi, tidak ada yang tidak terselesaikan, diselesaikan secepat mungkin oleh Nabi. Di zaman Nabi ada ngarannya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini sudah turun temurun, mulai bahari sudah mengakar. Apabila orang membantah, membohongi, pasti dibunuh. Jadi zaman Nabi itu apabila kawin, sebelum zaman jahiliyah nih lah, apabila kawin anak gadis, dia boleh mencari jodohnya sendiri. Gadis misalnya, jarabahnya cari jodoh, cari 5 ekong, dikumpul kebo di situ. Akhirnya hamil. Setelah hamil lahir, maksudnya sudah cukup masanya lahir. Nah,
yang lahir itu apabila si bayi ini wajahnya mirip di antara yang berlima itu suaminya. Nah, ada apa-apa nih gitu aja. Dan apabila bisi anak bebinian kada dijadikan budak, dibunuh hidup-hidup. Siapa yang berkuasa, siapa yang jagau itu berkuasa. Tidak ada hukum. Hukumnya semuanya rimba. Hukum rimba artinya yang jagau berkuasa, yang kalah menjadi rakyat. Walaupun dia benar, pintar, kaya. Tapi kada wani berkelahi. Nah itu sudah ngalibaran membuat adat istiadat jahiliyah. Nabi diutus oleh Allah Ta'ala bisa menyelesaikan. Nah itu kalau orang biasa bisa lah. Karena kawa kita aja lawan keluarga misalnya, mendamaikan ngalibaran ini seluruh dunia. Ini bobohan Bani Kotopan, Bani Nazron. Ini berkelahi seumuran. Bukan Yahudi nih, Kotopan dan Nazron. Dan dia Kotopan ini bertawassul lawan Nabi. Nabi belum lahir lagi. Apabila kita berperang, kita sebut nama Ahmad biar kita menang. Menang tak harusnya. Ya Allah berkat Ahmad, menangkanlah kami berperang ya Allah. Menanginya. Ya kan nama terkenal dalam kitab tu Ahmad. Ya Bani Israel, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibn Maryam ya Bani Israil inni rasulullah musaddiqan lima baina yadayhi wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu 99, di antaranya Ahmad. Ahmad terkenal di langit, Muhammad terkenal di bumi. Kenapa kadang-kadang langsung ngedengerin Ahmad sedangkan asalnya dengerin Muhammad? Karena itu setelah salah satu strategi Allah Ta'ala agar tidak dibunuh oleh Yahudi Nasrani. Jadi dia mencarinya, bukan kalau lain keturunan ini pasti dibunuhnya. Artinya mungkin ada Bani Israel, keturunan Bani Israel jadi Nabi dibunuhnya. Ini dari Arab. Jadi 99% Nabi dan Rasul itu berasal dari Bani Israel. Ini langsung dari Arab. Nah, gitu. Keturunan dari Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad itu fatona, cerdas, bisa menyelesaikan apapun masalah yang paling berat. Karena Nabi dan Rasul dibimbing oleh Allah Ta'ala. Tapi ada yang Nabi itu pernah kalah perang. Waktu itu dipimpin Khalid bin Walid, masih kafir. Kalah perang Nabi Muhammad. Kenapa itu bisa kalah aja? Karena sahabatnya kada mengumpati pesan Nabi, komando dari Nabi. Ujar Nabi, wahai sahabatku, kamu beratas gunung tukang panah, di bawah yang tukang berkuda. Dan di atas gunung ini menang dan kalah tetap bertahan, jangan turun ke bawah. Kenapa? Khalid bin Walid ini cerdas orangnya, panglima cerdas. Jadi waktu berkecamuk kelahi perang kalah, orang kafir ini kalah yang dipimpin oleh Khalid, kalah orang kafir yang dipimpin oleh Bin Walid. Jadi dia berpikir, wahai tentaraku semuanya, lepas semuanya harta kamu. Jadi harta kan setiap onta tuh membawa bekal untuk medan perang nih, ditimbainya semuanya. Kadang mau bawa apa-apa ya. Berabut batang konimah sahabat nih melihat yang di atas tuh orang berabut batang konimah turun. Khalid bin Walid nih memang sengajanya, ya kan gunung nih. Jadi buka kesininya, belok ke sini pulang, didatanginya di atas, dikuasainya di atas, dipanahnya dari atas. Ya sampai nabi giginya patah 4 buting. Nah, karena tidak mengikuti komando dari Nabi. Ya, Nabi kalah dan menang. Tetap bertahan di situ, jangan lompat ke bawah. Mungkin lupa lah pesan Nabi. Jadi Nabi itu cerdas, fatonah. Jadi semua warisul anbiya, pewaris ulama-ulama itu cerdas. Babu umuril imani, wallahu alam. Sedikit aja dulu lah. Udah. Oh sedikit lagi.